It is born of passion and planning. It is from both the heart and the head. It is knowing when to use a fine touch and when to act in bold strokes. It respects tradition, yet is constantly reinventing. It is enterprising. It is having a vision and staying true to it to create something meaningful and lasting. It is always acting with integrity. It is plans and ambitions made real. It is art. It is also banking. A belief that banking is more than mere numbers, that it has the power to transform lives. And above all, a belief that banking is about relationships that endure, that are built for the long term. That is the art of banking. Pecahan porselen ini ditemukan dari dasar Laut Jawa. Saat saya melihat pecahan ini, saya merasa familiar dan juga berjarak. Para leluhur telah menjelajah dan sampai ke pulau-pulau ini dengan membawa budaya dan ritual mereka, meneruskannya dari generasi ke generasi hingga sampai kepada saya. Lahir dan tumbuh di era globalisasi, semua budaya terasa tercampur aduk. Dan banyak dari generasi saya yang merasakan hal yang sama. Tapi melalui karya saya, sembari saya mempelajari sejarah masa lalu, saya dapat menempatkan diri saya dan menjadikan saya sebagai manusia yang utuh. Saya mereplikasi pecahan porselen menjadi lembaran kertas sembayang, seolah saya mengembalikan barang yang leluhur saya pernah miliki. Mempelajari masa lalu dan mempersiapkan masa depan, karena kehidupan dan kematian itu sejatinya hidup secara berdampingan. Artwork is a response to the massive information which overlap each other, competing to grab attention. So there is no such a thing absolute, everything is relative. My painting is realistic. I paint what I see, perceive, I understand. Art is a therapy to develop positive energy for the artist himself and for others. It can unite people from different backgrounds. Keep your passion alive. In business, it's not just what you know, it's who you're working with. You see, the right partner can help you make the right connections.
which open up new frontiers of trade. There you go. Connections create avenues for expansion. They also increase distribution channels and create opportunities for progress. How high exactly is this wind turbine? So when it comes to building your connections, where should you look? Turn to a bank that has connected business across ASEAN and beyond. Sekilas mengenai program acara hari ini, Yobi Painting of the Year merupakan salah satu program CSR Yobi yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Kompetisi seni lukis ini menjadi ruang bagi para seniman perupa di tingkat nasional dan juga Asia Tenggara untuk menyalurkan ide di atas media. Sebelum membahas lebih lanjut, saya informasikan kepada rekan-rekan media yang bergabung via webinar, nanti dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Mohon disebutkan nama dan asal media. Kami akan membacakan pertanyaan dari rekan-rekan media pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Tanpa berlama lagi, saya persilakan kepada Ibu Maya Rizano untuk memberikan penjelasan singkat mengenai penyelenggaraan Yobi Painting of the Year tahun ini. Silakan Ibu. Ya, selamat siang teman-teman dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Maaf kita agak sedikit terlambat ya, tapi mudah-mudahan bisa semuanya on time. Terima kasih ada Mas Hanafi sudah hadir di sini, merupakan sebuah kehormatan bagi kami Mas Hanafi. Ya. Baik teman-teman, seperti tadi disebutkan oleh Ibu Fatma, hari ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi Yobi Indonesia dapat melaksanakan kegiatan Yobi Painting of the Year tahun ke-12. Dan sebetulnya kompetisi ini memang ada kompetisi regional di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama 41 tahun. Jadi sudah cukup lama sekali perjalanan kami ya di sini ya. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang bagi mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang belum mengetahui banyak mengenai Yobi Painting of the Year. Mungkin boleh slide-nya. Saya buka saja kali ya, sekarang lebih mudah untuk bicara. Ya, seperti tadi disebutkan bahwa kegiatan Yobi Painting of the Year ini adalah sebuah program jangka waktu panjang yang telah berlangsung selama 41 tahun di Asia Tenggara, khususnya di Singapura, kemudian berekspansi di negara-negara lainnya seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jadi kurang lebih 12 tahun ya di negara kita. Dan ini adalah wujud daripada Yobi Indonesia untuk mendukung salah satu pilar dari program CSR kita, tidak saja untuk anak-anak atau edukasi, tetapi khususnya untuk dunia seni rupa, fokus pada dunia seni lukis visual. Kompetisi ini memang bertujuan untuk memberikan sebuah panggung, sebuah kesempatan bagi para perupa Indonesia untuk turut menyumbangkan pemikiran mereka, konsep-konsep kreativitas mereka, dan juga tentunya dapat dilirik oleh berbagai pihak dari ekosistem dunia seni rupa ya. Sehingga banyak mungkin selama ini para perupa yang tidak memiliki akses atau inclusion ya untuk dapat mempersembahkan talenta mereka yang terbaik. Nah, Yobi Indonesia ini memiliki sebuah wadah yaitu kompetisi Yobi Painting of the Year untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih baik.
Jadi seperti tadi disebutkan ini adalah program bagian dari program CSR UOB Indonesia. Tentunya rekan-rekan mungkin ingin melihat mungkin apa saja ya penghargaan yang akan diberikan. Boleh next slide. Oh sebelumnya maaf. Sebelumnya mengenai jadwal yang selama ini dilakukan ya. Jadi memang setiap tahun biasanya dimulai di bulan April kita membuka kompetisi UOB Painting of the Year di bulan April. Kemudian dibuka hingga bulan Juli. Nah setelahnya para dewan juri yang hari ini sudah hadir, ya, Mas Agung, Hujat Nika, Mbak Farah Wardani, dan juga ada Mbak Syagini, mungkin belum akan nanti menyusul, merupakan sebuah tantangan besar ya bagi para teman-teman dewan juri kami, karena memang dari sekian ribu yang masuk harus memilih yang terbaik, dan memang tidak adanya tema membuat hal ini menjadi lebih memberikan tantangan lagi untuk memilih yang terbaik ya. Jadi ada 2 kategori yang dilakukan, untuk kategori pendatang baru dan juga kategori profesional. Untuk tahap penjuriannya dilakukan pertama dengan mengirimkan lukisan dalam bentuk foto yang akan dipilih nanti oleh para dewan juri. Kemudian yang terbaik akan dipilih lagi dalam bentuk video, dan setelahnya akan dilakukan sebuah penjurian secara interview lewat virtual. Selamat datang Mbak Syagini, sudah hadir. Ya, salah satu dari dewan juri kami. Nah, dari situ barulah hasil-hasil ini di awal Oktober, di mana para dewan juri telah memutuskan yang terbaik. Jadi hari ini kita akan menyaksikan 8 karya terbaik, yaitu 4 dari kategori profesional dan 4 dari kategori pendatang baru. Ya, 8 ini, dan nanti yang terbaik yang kita akan saksikan hari ini akan memperoleh kesempatan untuk nanti bertanding di tanggal 3 November di tingkat Asia Tenggara di Singapura. Mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan lagi predikat yang sangat berprestasi ini ya. Kita lihat nanti gimana. Dan kemudian juga ada kesempatan bagi perupa juga untuk mengikuti sebuah program residensi, yaitu nanti dilakukan dalam bentuk interview di Singapura oleh para juri-juri di Asia Tenggara, dan mereka termasuk juga dengan Mas Agung juga akan hadir di sana, dan nanti yang terbaik akan memperoleh kesempatan untuk residensi. Ya, seperti itu tadi sudah dikenalkan Mas Agung Hujat Nika yang sudah sangat dikenal ya, seorang kurator dan juga dosen ITB yang sangat aktif sekali ya, dan saat ini juga melakukan banyak curatorial notes. Mbak Farah Wardani, siapa yang tidak kenal juga, seorang kurator kemarin sukses ya dengan berbagai program Biennale ya yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Kemudian juga Mbak Syagini ya, seorang perupa juga yang sudah tidak asing lagi ya. Dan ya kita bekerja sama selama beberapa bulan terakhir untuk dapat sama-sama memikirkan ya bagaimana kita bisa melakukan kompetisi ini dengan penilaian yang seobjektif mungkin tentunya ya. Baik. Kemudian ya boleh dikatakan bahwa sebetulnya selama masa pandemi, boleh katakan jumlah daripada perupa yang mengikuti kegiatan UOB Painting of the Year ini justru meningkat dengan cukup tajam. Karena mungkin juga digitalisasi yang dilakukannya selama pandemi. Dan juga mungkin antusiasme daripada para perupa selama masa pandemi justru bisa berkarya. Dan kami melihat bahwa justru juga ekspansi daripada reach out-nya itu juga nggak hanya di Pulau Jawa, nggak hanya misalnya kan selalu Jakarta, Jogja atau Bandung, tetapi juga bisa sampai ke berbagai pulau ya, di Kalimantan, di Sulawesi juga ada, di kota-kota kecil juga ya kita melihat berbagai penyerahan daripada karya tersebut. Ya, jadi tentunya yang kami harap di sini adalah kita dapat memberi kontribusi bagi dunia seni rupa sehingga dapat mendapatkan generasi atau memperoleh sebuah kesempatan untuk para perupa menjadi generasi penerus ya untuk karya-karya Indonesia yang lebih diminati juga di tingkat internasional. Dari segi hadiah kita bisa baca di sini cukup besar karena total hadiah yang terbagi atas 2 kategori mencapai nilai 560 juta rupiah. Yang pertama akan mengondol 250 juta ya. So ini sesuatu yang sangat impactful ya bagi para perupa. Kemudian dilanjuti dengan prize yang lain mulai dari bronze, silver, gold ya. Teman-teman bisa baca di sini angkanya.
Dan kemudian bagi pemenang di Asia Tenggara akan memperoleh lagi tambahan 10.000 US dollar. Nah, jadi bagus sekali ya, ini sesuatu banget ya untuk Perupa yang akan memenangkan tingkat Asia Tenggara. Ya, tadi sudah disebutkan, ya di sini pemenangnya 10.000 dan juga kemudian program residensi di Jepang. Memang kemarin juga kebetulan di tahun lalu, di tahun 2021, Indonesia belum memenangkan tingkat Asia Tenggara, tetapi pemenangnya Melianta Mulyawan memenangkan residensi di Jepang. Ya, memang karena pandemi, jadi beliau belum sempat berangkat, tetapi mudah-mudahan dengan keadaan yang keadaan lebih baik ya sekarang, mudah-mudahan bisa berangkat ke Jepang juga dalam waktu dekat. Ya, mungkin ini sekedar sedikit aja cerita ya, bahwa kita ada trofi yang terinspirasi dari yang dinamakan Vitalita ya, yaitu perunggu ya, sebuah patung perunggu. Kemudian desainnya memang didesain oleh Chiara Spellini yang seorang berasal dari Italia, tapi beliau berkarya di Singapura. Dan trofi ini sebetulnya memperlihatkan semangat para seniman untuk menginspirasi kecerdikan mereka saat mereka melakukan sebuah kreasi artistik. Dan sebetulnya memang patung ini ada di beberapa kantor cabang atau kantor pusat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nanti juga kami akan mempersembahkan patung ini juga. Tapi memang beda-beda ukurannya dari setiap kantor cabang. Baik, saya rasa ini memperlihatkan juga berbagai selama 12 tahun ya, berbagai karya-karya yang telah memenangkan di tingkat Indonesia dan di tingkat internasional. Dari 12 tahun ini kita sudah memenangkan 6 kali di tingkat Asia Tenggara ya, tapi memang mulai aktif sekali mulai dari tahun 2014. Nah, ini beberapa pemenang yang memang telah memperoleh penghargaan di tingkat Asia Tenggara. Kita lihat dari Anagar di tahun 2019, Kukuh Nuswantara ke-8, kemudian Sufi, dan juga ada Prabu Perdana untuk Asia Tenggara, Anagar juga, tetapi yang dan Sufi yang sana yang di ujung ya, yang Engs. Tetapi yang 2 lagi Melianta dan Kukuh adalah lokal ya, adalah untuk tingkat Indonesia. Ya, ini yang ya tadi termasuk sudah ya, Southeast Asian Painting of the Year. Jadi ada 6 ya. Jadi harapan kita tahun 2022 ini kita akan lihat apakah Indonesia akan memenangkan lagi prestasi penghargaan internasional. Kita doakan bersama ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Fatma. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya untuk penjelasannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Maya sebelumnya, UB Painting of the Year 2022 telah menarik minat para seniman tanah air. Hal tersebut dapat dilihat dari ribuan seniman dari berbagai daerah di Indonesia yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya untuk berpartisipasi dalam kompetisi lukis yang prestisius ini. Sekarang kita sudah ditemani oleh 3 dewan juri, yaitu Bapak Agung Jatingka Jenong selaku Ketua Dewan Juri UB Painting of the Year 2022. Beliau berprofesi sebagai dosen Institut Teknologi Bandung dan juga seorang kurator independen. Kita juga sudah ditemani oleh Mbak Farah Wardani, seorang kurator dan Visual Art Committee Member Dewan Kesenian Jakarta, serta Mbak Syagini yang berprofesi sebagai perupa. Oke, dari ribuan seniman yang berpartisipasi, ketiga dewan juri ini telah menyaring dan akhirnya menyisakan 8 finalis melalui proses penyaringan yang ketat. Dengan rincian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Maya, 4 finalis masuk dalam kategori seniman profesional dan juga 4 finalis pada kategori seniman pendatang baru. Selanjutnya saya mempersilahkan Mas Agung selaku Ketua Dewan Juri UB Painting of the Year 2022 mungkin untuk memberikan penjelasan sedikit mengenai proses seleksi hingga tahap penentuan juara apa saja yang kira-kira berkesan pada penjurian kali ini. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Saya hanya akan meneruskan yang sudah tadi dipaparkan juga oleh Mbak Maya mengenai kompetisi ini. Pertama yang paling menyenangkan buat kami sebetulnya adalah
bahwa kita sudah bisa menyelenggarakan pameran secara langsung ya di tempat gitu ya. Karena 2 tahun terakhir UB Painting of the Year tidak bisa melaksanakan pameran, yang itu sebetulnya sesuatu yang hilang gitu ya kalau kita pikirkan bagaimana para seniman ini sebetulnya membuat karya untuk dilihat secara langsung, bukan dilihat melalui layar begitu ya. Jadi ini kesempatan yang menurut saya di tahun ini istimewa gitu buat kami gitu. Dan ya proses penyeleksian finalis maupun pemenang tadi sudah dijelaskan singkat oleh Mbak Maya. Jadi dari ribuan itu kami memilih foto, lalu dari foto itu kami mendapatkan, kami sebut dengan shortlist ya, jadi saringan pertama yang kami minta untuk mengirimkan video gitu. Jadi dari foto kemudian video, dan sebenarnya mekanisme video ini adalah semacam warisan juga ya dari kompetisi pada tahun 2020 ketika waktu itu panitia maupun juri tidak bisa melihat langsung karya-karya. Waktu itu para peserta itu diminta juga mengirimkan video, dan itu akhirnya tradisi yang kami diteruskan sampai pada tahun ini, dan bahkan ditiru oleh beberapa negara lain begitu ya. Jadi video itu memungkinkan kita bisa mengamati secara lebih rinci dan jelas ketimbang foto ya, karena kita tahu lukisan, walaupun di kompetisi ini ada batasan dimensi di mana ketebalan lukisan itu tidak boleh lebih dari 5 cm. Selalu banyak lukisan-lukisan yang dia menampilkan tekstur. Jadi kualitas permukaannya itu justru kekuatan dari lukisan tersebut. Jadi makanya video ini sangat membantu. Dari video itu kami memilih sekitar puluhan ya, yang kemudian kami saring lagi menjadi shortlist, jadi saringan fase kedua yang kami undang untuk wawancara. Ya, selain diundang wawancara, karya mereka juga kami minta untuk dikirimkan ke Jakarta dan kami melihatnya secara langsung ya. Selama beberapa hari kami melakukan observasi karya, kemudian wawancara, dan kemudian dari situ kami bisa menentukan ya, tahun ini tuh 37 finalis dari 2 kategori itu, kemudian 4 pemenang dari kategori profesional dan 4 pemenang dari kategori pendatang baru. Yang menarik sebetulnya, ya kebetulan saya sudah beberapa kali ya menjadi juri di kompetisi ini. Saya bisa melihat perbandingan dengan tahun lalu, kemudian dengan tahun sebelumnya. Dengan tahun sebelumnya yang tahun 2020 itu saya kira sangat jelas, karena tahun 2020 UOB menetapkan sebuah tema ya. Jadi dengan tema itu memang seniman-seniman cenderung merespon atau memasukkan karya-karya yang kurang lebih sama ya. Temanya waktu itu adalah solidaritas. Dan ini kaitannya juga dengan masa pandemi ya waktu itu. Dan tahun 2021 itu tidak ada lagi tema, semakin beragam, jadi lebih beragam pendekatannya, kemudian tekniknya juga gitu ya. Tahun ini lebih beragam lagi sebetulnya gitu kalau saya banding-bandingkan ya. Jadi keragaman ini saya kira sesuatu yang menggembirakan ya, dari segi bahwa semakin banyak ide-ide baru, perspektif baru gitu ya. Cuman memang yang cukup dominan barangkali di dalam karya-karya yang masuk tahun ini, yang mungkin juga menggambarkan perkembangan yang sebenarnya di Indonesia, bahwa kecenderungan representasional ya, atau figuratif, di mana lukisan itu masih bisa kita kenali, ada objek misalnya figur, misalnya tanaman, binatang, benda-benda atau kenyataan sehari-hari yang bisa kita lihat, itu dominan. Ya, jadi kecenderungan representasional itu dominan. Saya tidak ingin mengatakan ini sebuah perkembangan atau kemunduran ya, tapi sebenarnya corak abstrak itu semakin jarang sih ya kalau saya bandingkan misalnya dengan tahun lalu begitu. Cuman memang yang menarik adalah bahwa jadi tahun lalu itu masih cukup banyak,
tema-tema atau karya-karya yang mengangkat situasi seputar pandemi ya tahun lalu. Lalu tahun ini juga sebetulnya masih ya. Tapi ada juga yang sudah berani keluar dari isu dominan seperti itu, melihat persoalan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia tapi di tingkat global begitu ya. Dan itu saya kira menjadi satu tawaran yang menarik lagi gitu dari dari para finalis di sini gitu. Ya, tahapan wawancara buat kami sangat menyenangkan ya, karena tentu saja berbicara dengan seniman, mengobrol dengan seniman itu buat kami seperti proses belajar lagi gitu, belajar terus dengan tahu latar belakangnya dari mana, motifnya apa, kenapa menggunakan material ini, kenapa teknik yang dipilih juga seperti itu buat kami memperkaya wawasan. Jadi selalu menarik sesi wawancara ini gitu. Dan tentu saja saya tidak akan menyampaikan dulu siapa yang menang, tapi nanti sesuai jadwal kita akan lihat pameran yang sudah disajikan di ruang pamer Museum Macan lantai 6 ini. Cagi mau nambahin sesuatu? Parah. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Belum ya? Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang terhubung melalui webinar, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi di kolom chat. Jangan lupa sertakan nama dan juga asal media. Begitu juga yang mau bertanya di sini silakan boleh ke ketiga dewan juri atau ke Ibu Maya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Selamat sore, Uli dari Bintang. Mau tanya ke Bu Maya, apa sih yang bedain Bu? Untuk gelaran yang sekarang sama tahun-tahun sebelumnya, apa yang bedain? Terus untuk next tahun selanjutnya, apakah UOB akan terus berpartisipasi untuk event ini? Terima kasih. Baik, tadi maaf saya namanya Mbak dari Uli, Mbak Uli. Ya, terima kasih Mbak Uli untuk pertanyaannya. Tadi saya tangkap adalah pertanyaan mengenai perbedaannya apa ya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sebagian dari jawaban tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwa yang kelihatan nyata sebetulnya yang pertama adalah saat sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Jadi kita bisa melihat sekali saat pandemi itu justru karena kita pertama kali melakukan secara digitalisasi ya untuk penyerahan karya-karya lewat website. Nah ini sesuatu yang baru di saat kita memasuki tahun 2020 sehingga outreach-nya itu bisa lebih meningkat Mbak Uli dari segi jumlah dan sebetulnya peningkatannya hingga 2 kali lipat ya di saat pandemi. Dan alhamdulillah sekarang kita terus memperoleh tren yang kurang lebih sama ya di tahun setelah pandemi sudah mulai landai. Kemudian yang lain juga adalah tadi disebutkan Mas Agung dengan adanya tema saat itu solidaritas mungkin memang jadi agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya di mana dengan adanya tema ada kecenderungan jatuh ke dalam sebuah keseragaman yang kurang lebih apa yang disampaikan banyak mengenai pandemi, mengenai isolasi diri ya. Jadi kurang lebih kita menemukan karya-karya yang memiliki pesan-pesan yang boleh katakan bisa memiliki landasan yang sama. Tetapi justru di saat kita membuka kembali tanpa tema seperti yang kita sudah lakukan di tahun 2021 di saat pandemi pun dan saat ini justru kita kembali melihat betulnya Mas Agung yang sudah pengalaman lama dengan kami sebagai Dewan Juri bahwa ternyata kembali kreativitas itu justru lebih meningkat dan kita melihat bahwa memang kreativitas tidak bisa dibendung ya, tidak bisa diberikan suatu pakem gitu ya, sehingga kalau diberikan pakem tentunya akan tidak terlalu banyak pendalamannya di dalam tema-tema. Jadi kita sangat gembira bahwa kita sudah kembali bisa membuka suatu wadah yang lebih luas kreativitas bagi para perupa. Hanya memang mungkin challenge-nya ya bagi para dewan juri dengan banyaknya
berbagai tema, artinya harus bisa memilih yang terbaik dan juga berdiskusi ya dengan baik juga sehingga dapat titik temu yang positif. Ya. Itu yang pertama ya, menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi Mbak Uli mengenai kedepannya apakah kegiatan ini akan terus dilangsungkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kita sudah menjalankannya di Asia Tenggara selama 41 tahun ini, kemudian di Indonesia 12 tahun. Jadi memang komitmen UOB Indonesia untuk terus mendukung dunia seni rupa, khususnya seni visual ini tidak putus ya. Begitu juga di zaman pandemi kita terus melakukannya walaupun secara virtual. Dan ini adalah merupakan komitmen jangka waktu panjang karena kami menilai bahwa keberlanjutan daripada dunia seni rupa harus terus diberikan atensi ya, karena ini adalah salah satu juga aset negara ya, atau aset daripada budaya kita, di mana kita bisa terus melihat suatu keberlangsungan daripada kultur kita melalui seni rupa, khususnya seni visual. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mbak Uli. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Maya dan Mbak Uli. Mungkin ada lagi mau bertanya dari CNN ya? Silakan. Agung Happy. Selamat sore semua, saya Agung Happy dari CNN TV Indonesia. Ini saya lebih ke ketua tim juri nih. Dari karya-karya yang masuk nih Mas, pandemi terus sekarang 2022 ini, tadi kan Mas sempat bilang ada yang abstrak ya, yang abstrak lebih berkurang. Nah, ini menurut Mas kenapa? Analisisnya sedikit dong Mas, buat kami yang awam ini kan agak-agak gimana aliran-aliran ini. Terus kalau boleh tahu dominan karyanya nih selain abstrak ini apa nih Mas sebenarnya, yang apakah surrealis atau dia lebih apa ya, yang naturalis atau seperti apa, yang boleh disampaikan ke kami yang dominan itu apa? Mengingatkan ini kemungkinan ke depan kan akan ada tren juga nih. Kemungkinan akan ada tren juga ke depan 2022 dan 2023 ini. Ini apakah boleh dianalisis sedikit? Oh iya, satu lagi Mas, teknik-teknik apa yang baru? Nah, teknik-teknik apa yang baru nih yang disampaikan ke kita dibanding yang sebelum-sebelumnya belum ada? Biar kami nanti bisa, oh ternyata seni rupa kita udah naik level nih sekarang nih, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung, namanya sama dengan saya. Nanti tentu saja pertanyaan ini akan bisa ditanggapi oleh Mbak Farah maupun Mbak Chagi ya. Tapi mengenai, pertama saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada hierarki antara gaya-gaya ya. Tidak ada hierarki sama sekali gitu. Abstrak, non-abstrak, artinya yang representasional, abstrak dan representasional, yaitu pembagian besarnya. Tapi kemudian istilah-istilah seperti surrealisme, naturalisme, ekspresionisme misalnya itu sudah cenderung jarang digunakan karena tidak ada lagi pakem yang baku ya. Kalau dulu itu ada sih yang disebut dengan gaya surrealisme itu ya kayak gitu terus gitu kan. Yang sekarang itu sebenarnya sudah tidak lagi baku ya. Si prinsip-prinsip dalam gaya ini bisa bercampur dengan gaya yang lain sehingga kita susah mengidentifikasi dengan istilah-istilah itu. Tapi untuk kecenderungan besar ada yang namanya representasional dan abstrak, itu masih bisa kita pakai. Kalau representasional itu pada dasarnya kita bisa mengenali objek-objek yang tampil di situ tuh, kita bisa kenali, oh ini mirip dengan misalnya tanaman, binatang, rumah misalnya, itu representasional. Tapi begitu kita tidak bisa mengenali ini apa ya, cuman sapuan kuas gitu ya, kemudian tekstur, garis, yang aspek bentuk saja itu, maka kita bisa sebut non-representasional. Seringkali disebut juga abstrak gitu. Nah, tadi pertanyaan mengenai kenapa kecenderungan yang representasional ini dominan. Sebenarnya di Indonesia itu memang dari dulu juga dominan ya. Nanti mungkin Mbak Farah punya pendapat lain, Mbak Chagi juga. Mbak Chagi ini termasuk yang non-representasional karya-karyanya. Tapi sudah dipamerkan di mana-mana, di Australia, di Jepang ya. Sebetulnya kalau saya lihat dalam konteks kompetisi ini ya, saya kira masa pandemi itu juga berpengaruh sih menurut saya ya. Jadi kan situasi pandemi itu memancing ide-ide baru ya, yang biasanya seniman akan banyak cerita tentang apa yang terjadi ya, situasi di sekitarnya ya. Dan bahasa yang lebih mudah ditangkap adalah
bahasa seni rupa representasional yang oke, ini berarti tentang tadi Mbak Maya misalnya tentang situasi isolasi gitu ya, atau banyak kesulitan ekonomi dan seterusnya, itu bisa disampaikan dengan lebih mudah dengan bahasa representasional gitu. Saya kira itu yang salah satu, saya kira ya, salah satu faktor. Dan memang secara umum seniman-seniman Indonesia sekurang-kurangnya sejak 70-an atau mungkin sebelumnya ya, emang cenderung mereka menggunakan kesenian untuk menyatakan komentar sosial. Itu dominan ya, dari secara DNA-nya itu udah ada sih sebetulnya gitu dari situ ya. Dan tadi kalau kemudian jadi sangat banyak gitu dalam kompetisi tahun ini, itu saya kira berhubungan juga dengan faktor sejarah itu gitu. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Silahkan Mbak Farah. Mungkin aku ada tambahan dikit. Ya itu saya menyambung aja, menambahkan juga. Ya kemarin kita banyak ngobrol juga ya, melihat kecenderungan yang di sini ya. Saya baru pertama kali, tapi mengikuti sharingnya dari Agung. Wah ini yang tahun ini, karena Agung sudah berapa kali, aku sama Cagi ini pertama kali gitu ya. Ini banyak ya yang yang istilahnya yang abstrak atau formalis, kita jemputnya juga sering formalis, itu istilahnya lebih banyak yang representasional atau figuratif tadi gitu. Tadi benar, kami sendiri juga banyak ngobrol, semacam mencoba hipotesa gitu ya, atau menganalisa kenapa ya gitu. Nah, seperti mungkin menambahkan juga salah satu kayak semacam pengamatan kami, mungkin juga selain yang tadi dibilang sama Agung gitu. Ya pandemi itu terutama kalau ya dari kami tuh selain tadi ya, bahwa ada hasrat juga yang kemudian ingin menyuarakan isu entah yang berangkat dari pandemi atau kemudian berbagai isu yang sekarang kita banyak alami gitu, katakanlah di keadaan sosial sekarang, memang kemudian lebih para pelukis gitu lebih merasa tepat gitu ya untuk mengutarakannya dengan pendekatan representasional. Tetapi selain itu juga saya rasa karena pandemi juga, terutama yang sejak pandemi itu kan semua digital ya, sampai kemudian ada NFT, ada ya, maksudnya ada kecenderungan akhirnya ada banyak sekali alih media yang ternyata ketika UOB ini medium lukis itu ternyata masih mungkin justru malah selain yang akhirnya fenomena digital ini gitu, itu medium lukis ini ternyata masih memberi ruang gitu ya untuk, saya melihatnya mungkin di satu sisi ada juga untuk pembuktian skill gitu ya, pembuktian pencapaian teknis, atau ternyata dia masih bisa menjadi sebuah ruang yang ini nyata gitu ya, itu sebagai sebuah karena lukis kan tetap salah satu disiplin yang paling penting ya untuk seniman gitu. Jadi ada kembali ke situ juga yang buat kami sih menarik, dan itu bukti penghargaan para seniman juga terhadap medium ini. Kalau saya begitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan tadi, karena Mbak Farah menyinggung mengenai digitalisasi ya, kebetulan saja sharing juga nanti teman-teman rekan-rekan media dapat melihat di ruang pameran, salah satu dari para perupa rupanya juga menggunakan digital ya, tadi Mas Agung juga sempat lihat ya, digitalisasi di mana ada augmented reality, jadi supaya ternyata lukisan ini, karya ini bisa berkembang menjadi suatu medium yang ada pengkayaannya ya, menuju ke engagement ya. Jadi seperti engagement di mana kita bisa melihat objek bisa bergerak gitu. Jadi ini menarik ya, karena sesuatu yang ya masih inovatif ya saat ini ya. Nanti kita juga akan lihat bersama ya. Terima kasih. Baik. Mas Agung. Mudah-mudahan untuk menjawab ya Mas Agung. Satu pertanyaan lagi, ini sudah ada dari yang tergabung secara virtual dari Mbak Putu Elmira, liputan6.com. Untuk Mas Agung, pertanyaannya, ketika UOB tidak menentukan tema, bagaimana mekanisme penilaian dilakukan para dewan juri? Apa saja poin-poin menarik yang jadi kunci kuat karya para perupa untuk bisa lolos? Silakan.
Baik, terima kasih Mbak atau Mas Putu ya. Nah, sebetulnya dengan beragamnya karya yang masuk, kemudian tidak ada tema, tentu saja tugas juri menjadi semakin sulit ya. Tugas juri menjadi semakin sulit. Nah, bagaimana menentukan apa dan atau karya seperti apa yang kemudian paling menarik ya, paling menarik. Kita tentu saja melihatnya dari berbagai konteks. Tentu waktu seniman itu melamar ke UOB itu mereka diminta memasukkan artist statement. Jadi statement atau apa pernyataan atau bisa narasi, bisa penjelasan tentang motif berkaryanya gitu yang itu sangat membantu. Jadi kita bisa melihat motif seniman ini mengerjakan karya ini itu apa ya, kemudian dia bicara tentang apa yang menjadi latarnya gitu ya. Jadi kurang lebih sudah bisa diperiksa di statement itu. Lalu kemudian tentu saja karena ini berhubungan dengan sebuah disiplin yang juga punya sejarah dari segi teknik, material ya. Itu juga kami lihat apakah misalnya seniman itu menggunakan cat misalnya seperti seniman lain menggunakan cat pada umumnya, atau cat itu misalnya kalau itu cat ya, itu dia maknai lagi sebagai sesuatu yang lain. Itu kami hargai juga ya. Jadi inovasi atau pemikiran baru tentang material ya, itu kami hargai gitu. Ada beberapa yang menurut kami sangat kuat dari hal itu ya, dari segi bagaimana dia memaknai kembali teknik seni lukis atau medium seni lukis ini gitu, dan itu masuk juga ke dalam konsepnya dia gitu. Dan sebetulnya kalau untuk kompetisi tentu saja kita melihat dari yang ada kan. Nah, dari yang ada itu sebetulnya pasti selalu ada yang lain gitu ya. Yang ini benar-benar ini lain nih dari sisanya gitu ya. Dan ini bisa jadi sesuatu yang baru, inovatif dari segi perupaannya. Yang kemudian itu memang harus kami gali melalui wawancara itu ya. Jadi sesi wawancara itu juga sangat membantu kami ya untuk kemudian memperkuat keputusan gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Mbak Fatma. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mudah-mudahan juga menjawab ya Mbak Putu Elmira. Karena kita sudah memasuki jam 3 dan kita akan melakukan kurator tour. Baik, menarik ya tadi penjelasan mengenai eksplorasi karya dari sisi tema maupun juga media dan material yang digunakan seniman dalam mengikuti kompetisi ini. Nanti kita bisa saksikan secara lebih jauh di ruang pamer yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang sudah berpartisipasi pada hari ini baik secara fisik maupun secara virtual, dan juga kepada keempat narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Mas Agung Jenong, Mbak Farah, Mbak Syagini, dan juga Ibu Maya. Selanjutnya kita akan mengikuti kurator tour, dan setelah tour ini nanti selesai, kami mengharapkan teman-teman media, baik yang berada di lokasi maupun yang terhubung secara virtual, untuk mengikuti acara award ceremony pengumuman pemenang UB Painting of the Year 2022 yang akan kita lakukan nanti di level M bagi yang ada di sini. Untuk teman-teman yang terhubung secara virtual dapat mengikuti acara tersebut melalui YouTube UB Indonesia yang akan disiarkan secara live. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore dan sampai jumpa lain kesempatan, dan saat ini kita mau foto dulu. Ya, sebelum kita ke tour pameran. Oh. Nanti bagi rekan-rekan media yang akan mengikuti kurator tour, boleh mengambil gambar, tapi jangan disebarluaskan dulu ya. Silakan. Maaf, bagi rekan-rekan media boleh disimpan dulu mungkin ya fotonya, nanti tunggu publikasi dari press release baru bisa di-upload visual foto-fotonya ya, mohon pengertiannya. Terima kasih.
Baik, jika sudah kita akan menuju ke ruang pameran. Mas Agung boleh tolong bawa itu? Ya. Gimana? Di sini aja ya. Baik. Mbak Cagi bisa gabung. Baik, mohon izin untuk memulai acara tur ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akhirnya memilih 37 karya yang Anda bisa lihat semua di sini. 37 itu terdiri dari 16 karya dari kategori emerging dan 21 dari kategori established. Sebenarnya yang selalu menarik ya untuk kategori emerging itu adalah bahwa ini kategori yang betul-betul terbuka ya. Terbuka artinya tuh siapa aja bisa ikut gitu ya. Bahkan tiap tahunnya UOB selalu menerima karya-karya misalnya dari anak SMP gitu ya, dari anak SD gitu, dan tahun ini ada yang masuk ke dalam finalis gitu ya. Namanya Surya Bumi Tantipurna ini sebelah sini. Umurnya kalau nggak salah 10 tahun gitu. Dan saya juga ingat dia selalu ikutan UOB gitu ya. Dan ini juga saya lihat kecenderungannya sama terutama di Singapura juga, di mana pemenang untuk emerging itu betul-betul mereka yang bukan seniman bahkan kuliah gitu ya. Itu juga banyak gitu di negara-negara lain. Nah, di tembok ini kita melihat karya-karya dari kategori emerging ya. Mungkin saya tidak harus menjelaskannya satu-satu, kalau dijelaskan satu-satu mungkin sampai maghrib ya. Jadi kita masuk aja ke dalam. Ini saya dalam merancang pameran ini dibantu oleh Mbak Cindy ya. Mbak Cindy ini adalah exhibition designer in-house dari Macan. Dia mengusulkan untuk membagi ruangan di lantai 6 ini menjadi 2. Jadi tembok yang tadi kita lewati itu masih kategori emerging, kemudian dinding yang ini juga kategori emerging, kemudian tembok merah ini dan sudut sebelah sini itu masih emerging. Jadi 16 karya itu adanya di dinding ini dan ini ya. Nah, saya ingin mungkin ngasih highlight juga tadi, meneruskan yang tadi saya bilang kategori emerging ini begitu menarik ya. Karena misalnya ini karya dari Morris ya. Karya dari Morris ini juga anak SMP. Ini Morris Abdul Rauf Gofara, ya, dia juga masuk final. Dan kita lihat kami sangat terkesan ya dengan pencapaian teknis Morris, karena di umur yang sangat muda dia bisa menguasai teknik cat minyak ya. Sementara kalau saya tahu di kampus misalnya di sekolah-sekolah tinggi seni rupa itu menguasai teknik cat minyak itu bisa 3-4 tahun gitu ya. Dan ini saya kira bukti betapa Indonesia punya banyak sekali bakat-bakat artistik ya. Oke, lalu tadi juga Mbak Maya menyebutkan karya yang bisa terintegrasi dengan media digital. Ini adalah karya Rahayu Retnaningrum ya.
lulusan ITB di Bandung, tapi sekarang dia tinggal di Cilacap. Ini karya yang menyampaikan juga ini masih tentang pandemi ya, tentang bagaimana pada masa pandemi orang-orang bekerja di rumah, bekerja dengan komputer secara digital, tapi dia terhubung dengan dunia luar dengan secara luar biasa. Ya. Dan dia di sini menggambarkan sebuah interior rumah di mana dinding-dindingnya seperti tidak berbatas begitu, dan itu langsung langsung terhubung dengan alam di luar rumah itu. Nah ini bisa apa sih istilahnya? Dilihat dengan augmented reality, teknologi augmented reality yang itu adanya di Instagram ya. Jadi bisa masuk Instagramnya Rahayu Sudaryo. Ya. Semacam icon ya untuk augmented reality. Mainkan mobile phone kita di lukisannya, dan nanti kita melihat beberapa objek sini akan bergerak. Seperti misalnya pohon, ada kaktus, ada burungnya juga, dan beberapa tongkat di situ ya. Jadi menarik sih, jadi satu engagement ya, sesuai dengan kekinian ya. Menurut saya ini menarik sekali karyanya. Saya sendiri nggak pakai Instagram, jadi saya nggak tahu caranya. Tapi teman-teman silahkan kalau mau coba nanti ya. Jadi kita terus dulu ke ruangan sebelah. Di dinding ini juga kami memajang, ini sudah mulai kategori established ya, dari mulai sini. Dan sisanya itu sebenarnya kategori established atau profesional, ada 21 ya. Nah tiap tahun itu selalu banyak dari Bali ya, dari Bali gitu. Tiap tahun banyak. Bali itu termasuk satu poros atau pusat seni rupa yang selalu menghasilkan seniman-seniman berbakat ya. Ini sebenarnya dua-duanya dari Bali, kebetulan bersanding. Lalu di kategori ini juga di ruang ini ada di pojok sana juga itu dari Bali ya. Suje. Kemudian di sana nanti ada lagi Madebaya ya. Itu juga dari Bali. Mungkin untuk ruangan ini saya bisa meng-highlight karya ini ya. Ini karya Farhan Ziki. Farhan Ziki ini seorang street artist ya, seniman yang juga bekerja di jalanan gitu ya, di outdoor. Dan karya ini menggunakan teknik cetak stensil ya, teknik yang biasa digunakan juga oleh para seniman graffiti atau street artist ya. Caranya adalah dengan membuat cetakan dari kertas, kemudian cetakan itu dipakai untuk membuat gambar yang disemprot dengan cat semprot ya. Jadi mengaplikasikan teknik itu pada kanvas, dan itu sudah lama. Dan Farhan ini seniman yang sebenarnya sudah cukup senior dan reputasinya internasional ya. Dia pameran di Italia dan lain-lain. Ini karya tentang situasi perang sebetulnya di Ukraina. Nah, tadi kami di press conference itu menyinggung bagaimana seniman-seniman Indonesia kembali melihat persoalan-persoalan yang lebih luas ya, persoalan global gitu. Itu lalu ini juga menarik. Ini karya Adi Sundoro ya. Adi Sundoro ini dia tekniknya teknik cetak sebetulnya. Teknik cetak dengan silk screen. Teman-teman di sini bisa lihat bagian-bagian ya, lukisan ini sebenarnya terbentuk dari mungkin puluhan bagian begitu yang bentuknya sebenarnya diadopsi dari kertas gorengan. Kertas gorengan itu kan lipatannya seperti ini. Dan ini idenya juga dari sesuatu yang sebetulnya belakangan cukup banyak dibicarakan, yaitu tentang data ya. Jadi seniman ini menemukan bahwa di bungkus-bungkus gorengan itu bungkus gorengan itu seringkali dia adalah daur ulang dari dokumen-dokumen ya, dokumen kartu keluarga, KTP dan seterusnya gitu ya. Dan ini benar-benar dia kumpulkan, jadi bungkus-bungkus gorengan itu yang dari kakak, dari sertifikat tanah, dari KTP gitu ya. Dia reproduksi dengan teknik silk screen ini, dengan teknik cetak saring, kemudian disusun menjadi semacam ini ya. Dan ini saya kira ada hubungannya dengan isu
hacktivism yang kemarin sempat dibicarakan ya, dengan kebocoran data dan lain-lain. Mungkin bisa langsung ke sebelah sini. Ini Bjorka. Ini mungkin saya bisa cerita sedikit tentang karya ini. Ini adalah karyanya Made Baya ya, juga seniman dari Bali. Ya, Made Baya ini seorang aktivis lingkungan ya. Selain dia berkarya dengan tema semacam ini, juga dia aktif di lingkaran-lingkaran pegiat lingkungan di Bali gitu, termasuk dengan Teluk Benoa dan lain-lain. Nah, dia itu punya metode berkarya yang sangat khusus, yaitu dengan mendaur ulang sampah, ya, terutama sampah plastik. Jadi dia hanya memungut. Jadi material terutama yang Anda lihat di sini, misalnya ini adalah kantong plastik ya. Saya kira ini tulisannya dari kantong plastik aslinya, dari mungkin souvenir atau merchandise dari sebuah museum. Ini juga mungkin dari kotak makanan ya. Kemudian ini kita tahu dari sebuah kemasan mie instan yang ini ada kaitannya juga dengan bagaimana di sekitar kita, terutama ini konteks Bali juga ya. Kalau dulu di Bali itu di sungai, gunung, air terjun ya, itu seringkali diceritakan sebagai tempat-tempat yang perlu dijaga ya, karena di situ ada biasanya kalau disebut wingit gitu, atau apa ya? Wingit itu apa ya bahasa Indonesianya? Angker ya. Disebut angker itu sebetulnya mereka sedang ingin menjaga mata air gitu, misalnya gitu. Mata air disebut angker gitu. Ada yang jaga gitu ya. Atau ketika sungai itu juga disebut ada penunggunya misalnya dan lain-lain ya. Itu sebenarnya supaya kita tidak mengganggu kelestarian dari ekosistem alam itu. Dan cuman dia menemukan sekarang itu tempat-tempat itu sudah penuh sampah gitu. Sudah penuh sampah, dan dia memungut sampah-sampah itu dijadikan material untuk lukisannya, untuk menggambarkan makhluk-makhluk yang kalau dalam mitologi Bali itu memang seperti makhluk supernatural ya, yang punya kekuatan, punya kuasa pada tempat itu gitu. Jadi dia menggabungkan sesuatu yang mitologis gitu dengan kenyataan sehari-hari yang penuh polusi itu secara ironis ya. Jadi karyanya sebetulnya melihat persoalan di Bali ini secara kritis gitu ya, kritik pada bagaimana konsep mitologi itu sudah tidak lagi dipercaya gitu di kalangan tertentu di Bali. Kemudian situasi alam atau ekosistem di Bali itu sudah sangat tercemar gitu. Ini juga karya yang menurut kami sangat menarik di daerah sini. Yang lainnya saya kira teman-teman bisa lihat-lihat sendiri ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan atau komentar, saya persilahkan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Oh iya, pameran ini berlangsung sampai 30 Oktober ya. 30 Oktober, jadi mohon bantuan dari teman-teman untuk menyiarkan durasi pameran ini supaya lebih banyak yang nonton gitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya atau komentar, saya kira tur ini bisa saya tutup. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih rekan-rekan media untuk kebersamaannya di acara press conference dan press tour. Ya, sekali lagi kita mengingatkan tadi foto-fotonya foto-foto yang diambil